Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini membuat kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin merindukan Tuhan, lebih dari apapun. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu,
ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur karena kasih setia yang Bapa nyatakan dalam kehidupan kami sampai detik ini begitu sempurna. Dan saat ini kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakailah hidup hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami, supaya saat kami berada di hadapan Bapa, oleh pengampunan-Mu ya Allah, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa jangan mengingini dunia ini dengan apa yang ada di dalamnya. Tetapi pada kenyataannya sampai saat ini, masih banyak di antara kita yang hatinya begitu melekat dengan dunia ini. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan, sampai saat ini saudaraku, mereka masih mau disenangkan oleh dunia ini. Masih mau menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Padahal kebenaran firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, perhatikan itu. Kalau kita mau menyadari akan hal ini, maka kita baru mengerti bahwa ternyata ada begitu banyak waktu hidup kita yang terbuang dengan sia-sia hanya karena kita lebih tertarik untuk menikmati kesenangan hidup dunia saat ini. Padahal yang firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Sebab ayat yang ke-17 firman Tuhan katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah saudara, perhatikan itu. Dengan kata lain firman Tuhan mau katakan kesenangan hidup dunia ini akan lenyap, akan berakhir. Tetapi kita masih memberi diri untuk menikmati itu. Dan itu bukan perkara yang kekal. Itu tidak bisa kita bawa sampai berada di balik kematian. Saudaraku, kita harus sadar bahwa menikmati dunia dengan segala kesenangannya pada akhirnya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sebab waktu hidup yang kita miliki akan lebih banyak kita gunakan untuk bersahabat dengan dunia ini daripada diberikan untuk bergaul dengan Tuhan.
duduk diam di kaki Tuhan, ada dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa bersahabat dengan dunia ini berarti kita telah menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Ironisnya saudaraku, kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita masih mau bersahabat dengan dunia ini, bercinta dengan dunia ini, bergaul erat dengan dunia ini. Itu semua menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Nah saudara, jadi sebenarnya tanpa kita sadar, kita sudah tertipu oleh dunia ini. Tetapi karena kita lebih suka menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, maka kita tidak pernah merasa bahwa kita telah ditipu oleh dunia ini. Menjadi sama dengan dunia itu seperti apa? Di sini kita perlu melihat kembali kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Saudara perhatikan baik, kalau firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh sama dengan dunia ini, itu artinya kita harus sama dengan Kristus. Sebab kita adalah orang percaya. Kita adalah orang Kristen, di mana Kristen artinya sama dengan Kristus. Sudah sering kali saya katakan itu. Lalu apa artinya sama dengan dunia? Saudara perhatikan, sama dengan dunia artinya apapun yang kita lakukan dan kita pikirkan, kalau itu tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, berarti itu sama dengan dunia. Nah saudara, contoh sederhananya misalnya begini. Keinginan hati kita lebih banyak tertuju kepada perkara-perkara dunia yang kita anggap itu menyenangkan hati kita, itu membahagiakan diri kita. Sekalipun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita enjoy menikmati itu saudaraku. Ada juga begini, demi prestis demi penampilan, kita rela membayar harga yang mahal untuk sebuah barang. Hanya untuk sebuah barang kita rela membayar harga yang mahal. Atau ketika kita melihat orang lain memiliki sebuah barang yang bagus, entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu motor, entah itu barang-barang elektronik dengan seri terbaru, misalnya gadget, atau kekayaan, kelimpahan, kemewahan, lalu kita juga ingin memiliki semuanya itu. Saudaraku, ini semua adalah keinginan daging yang penuh dengan hawa nafsu diri. Dan Allah tidak berkenan dengan cara hidup yang demikian. Ini adalah cara hidup orang-orang dunia. Tuhan tidak mau kita hidup dengan cara hidup yang demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini, Tuhan Yesus juga ditawarkan kemegahan kerajaan dunia ini dengan segala isinya. Tetapi Tuhan Yesus menolak tawaran itu dengan tegas. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak tertarik dengan semua tawaran dunia ini. Tuhan Yesus tidak tertarik dengan kesenangan hidup dunia ini. Saudara, tawaran-tawaran dunia itu saat ini nyata di depan mata kita. Ada berbagai banyak hal yang ditawarkan kepada kita. Tetapi kita sama sekali tidak menyadari bahwa dunia sedang menawarkan itu kepada kita. Dan ketika itu ditawarkan, kita menerimanya, kita menikmatinya. Saudara, mari kita jujur memeriksa diri. Kita harus jujur memeriksa diri. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk berdoa setiap hari? Coba pikirkan itu. Lalu berapa banyak waktu yang saudara pakai, saudara gunakan untuk nonton sinetron, nonton film, nonton bola, melakukan chatting lewat medsos,
Semua itu sering kali kita lakukan, saudaraku, tanpa kita pernah merasa bersalah di hadapan Tuhan. Dan lebih berbahaya lagi, kita menganggap itu semua adalah hal yang wajar. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita melakukan semua itu tanpa merasa bersalah di hadapan Tuhan? Berdoa 10 menit, 15 menit kita sudah menganggap itu lama. Mendengar firman Tuhan seperti ini 10 menit, saudara, rasanya sudah cukup lama. Sedangkan kita melakukan hal-hal yang tadi demi kesenangan diri kita, menikmati apa yang ditawarkan dunia itu berjam-jam tanpa kita memikirkan perasaan Tuhan. Apakah kita melakukan ini menyenangkan Tuhan atau mengecewakan Tuhan? Saudaraku, kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, kita tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan di dalam doa, ya, di dalam meditasi kita setiap hari duduk diam di kaki Tuhan, kita tidak pernah memiliki saat teduh di hadapan Tuhan, kita tidak pernah memiliki waktu untuk belajar lebih dalam dan membaca firman Tuhan setiap hari, bagaimana mungkin kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga? Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Lalu kita berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menyadarkan kami. Firman-Mu yang menegur kami, supaya kami memperhatikan cara hidup kami. Biarlah saat ini kami memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu kami menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa umur hidup kami mau hidup benar di hadapan Tuhan sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Engkau menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu, ya Bapa di sorga, dan Engkau boleh menerima kami sebagai anak-anak-Mu, ya Allah, dan memperkenankan kami ada di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.